Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Naura, usia 28 tahun. Wanita mandiri yang punya segalanya, uang, bisnis, rumah besar, mobil mewah. Tapi semua itu nggak pernah cukup buatku kalau aku nggak punya cinta yang tulus. Aku lahir dari keluarga kaya raya. Ayahku, pengusaha sukses di bidang properti, ibuku mantan akuntan yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di kegiatan sosial. Aku dibesarkan dengan segala fasilitas terbaik. Sekolah internasional, les ini itu, liburan ke luar negeri setiap tahun. Tapi entah kenapa, hidupku selalu terasa kosong. Aku lihat teman-temanku menikah karena tekanan orang tua atau demi status. Mereka cari pasangan berdasarkan materi, bukan hati. Aku nggak mau jadi kayak mereka. Aku ingin nikah karena cinta. Cinta yang tulus. Cinta yang nggak peduli uang, harta, atau apa kata orang. Dan akhirnya, aku ketemu dia, Arif. Pria biasa. Bukan tamatan universitas ternama, nggak punya gelar mentereng, dan penampilannya sederhana banget. Tapi, dia punya sesuatu yang langka. Perhatian tulus, senyum yang bikin nyaman, dan cara bicara yang bikin aku merasa didengar. Kami bertemu saat acara amal yang diselenggarakan oleh yayasan keluargaku. Aku datang sebagai salah satu donatur utama, sedangkan Arif adalah relawan sukarelawan yang membantu panitia. Kami ngobrol santai, nggak direncanakan. Tapi dari percakapan itu, aku merasa ada getaran lain di dada. Sesuatu yang beda dari hubungan-hubungan masa lalu, yang penuh pura-pura, dan kepalsuan. Arif nggak tahu aku anak pengusaha. Dia bahkan nggak nanya siapa nama lengkapku. Yang dia tahu, aku cuma Naura, relawan baru yang suka menyanyi dan bercerita lucu. Kedekatan kami berkembang pelan tapi pasti. Setiap minggu kita mulai ketemu di tempat yang sama. Ngobrol tentang hidup, cita-cita, sampai masalah sehari-hari. Aku mulai sadar bahwa Arif memperlakukan semua orang dengan hormat, termasuk satpam di lokasi acara, sopir taksi, atau tukang bakso di pinggir jalan. Dia nggak pandang bulu, dan itu membuatku semakin yakin. Dia pria baik-baik. Tapi ada satu hal yang aku rahasiakan darinya. Siapa diriku sebenarnya? Aku memilih untuk menjaga jarak dari identitas asliku. Aku ingin tahu apakah Arif benar-benar mencintai Naura yang seadanya, bukan Naura yang kaya raya. Setelah beberapa bulan berpacaran, aku memberanikan diri mengajak Arif ke sebuah restoran sederhana. Bukan restoran mahal seperti yang biasa dikunjungi keluargaku, tapi warung lesehan di pinggir sungai. Suasananya romantis, makanannya enak, dan yang penting murah. "Kenapa kamu ngajak aku ke sini?" tanya Arif sambil melihat sekeliling. Aku tersenyum. Karena aku suka tempat ini. Sederhana, tenang, dan jujur. Dia tertawa pelan. Jujur? Iya. Di tempat kayak gini, nggak ada tekanan. Nggak ada yang harus berpura-pura. Kamu bisa jadi diri sendiri. Arif diam sejenak, lalu menatap mataku. Kalau begitu, aku suka tempat ini juga. Aku menahan senyumku. Hatiku berdebar. Ini pertama kalinya aku merasa benar-benar dicintai karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Beberapa bulan kemudian, Arif melamarku. Di tengah taman kota, di bawah langit malam yang penuh bintang. Bukan dengan cincin emas atau proposal mewah, tapi dengan ucapan yang tulus dan tangan yang gemetar. Naura, aku nggak punya banyak hal, tapi aku janji, aku akan mencintaimu sampai akhir. Aku nggak butuh uang, harta, atau apapun. Aku hanya butuh kamu. Aku menangis. Menangis karena bahagia. Karena akhirnya aku menemukan cinta yang sejati. Cinta yang nggak bisa dibeli dengan uang. Kami menikah sederhana.
hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat. Aku memilih gaun putih sederhana, bukan desainer mahal. Upacara dilangsungkan di aula kecil, bukan di hotel mewah. Aku ingin hari itu menjadi simbol bahwa cinta itu lebih penting dari segalanya. Setelah menikah, aku dan Arif memutuskan untuk tinggal di apartemen kecil yang kami beli bersama. Aku tidak ingin langsung pindah ke rumah besar keluargaku. Aku ingin membangun hidup baru bersamanya dari nol. Tentu saja keluargaku nggak setuju. Mereka bilang aku gila. Kenapa aku harus membuang hidupku hanya demi seorang pria biasa? Tapi aku tetap pada pilihanku. Aku nggak butuh kesempurnaan. Jawabku pada Mama. Aku hanya butuh seseorang yang mencintai aku apa adanya. Pernikahan kami awalnya lancar-lancar aja. Meskipun ada tantangan, tapi kami saling mendukung. Aku membuka usaha toko online fashion wanita, sementara Arif bekerja di perusahaan kecil sebagai marketing. Kami sering pulang bareng, makan malam, bareng, dan saling cerita tentang hari masing-masing. Tapi ada satu rahasia yang masih kutahan rapat-rapat, bahwa semua biaya hidup selama ini sebenarnya berasal dari tabunganku. Aku memilih untuk tidak mengatakan bahwa apartemen ini, mobil kami, bahkan biaya bulanan sehari-hari adalah hasil kerja kerasku selama ini. Aku ingin Arif merasa bahwa kami membangun hidup bersama, meski sebenarnya aku yang lebih banyak menggerakkan roda ekonomi di belakang layar. Sampai suatu hari, aku mulai merasa ada yang aneh. Arif mulai pulang agak malam, kadang tanpa kabar. Dia juga mulai jarang cerita tentang pekerjaannya. Padahal dulu, dia selalu antusias menceritakan hari-harinya padaku. Aku mulai curiga, tapi aku mencoba tenang. Mungkin dia cuma lagi sibuk atau capek. Tapi semakin hari, sikapnya berubah. Jarak di antara kami mulai terasa, dan aku mulai khawatir. Ada bayangan hitam yang mulai mengganggu rumah tangga kami. Bayangan seorang wanita bernama Dinda. Tapi aku belum tahu siapa dia. Belum tahu apa maksudnya. Aku hanya tahu, hidupku yang sempurna mulai goyah, dan aku belum siap kehilangan Arif. Sejak menikah, kami memang sepakat untuk hidup sederhana. Arif selalu bilang bahwa dia nggak butuh banyak hal. Yang penting, kita bisa saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Aku senang dengan itu. Aku merasa akhirnya ketemu orang yang benar-benar nggak peduli aku punya apa atau bukan siapa-siapa. Arif menerima aku apa adanya. Dan itu berharga banget buatku. Kami tinggal di apartemen kecil 2 kamar. Cukup nyaman buat kami berdua. Furnitur yang ada di dalamnya adalah hasil belanjaan kami berdua. Meskipun sebenarnya uangnya dari aku, tapi Arif selalu ikut membantu memilih dan mendesain sendiri tata letaknya. Dia suka sekali mengatur ulang posisi meja atau gantung lukisan. Kadang-kadang sampai berkeringat karena capek, tapi dia tetap semangat. Kita harus bikin rumah ini jadi tempat yang bikin kita nyaman, katanya suatu hari sambil menyusun baju di lemari. Aku cuma tersenyum. Iya, asal kamu nggak kecapekan aja. Dia tertawa. Nggak apa-apa, ini kan rumah kita, rumah kita. Kata itu selalu membuat hatiku hangat. Bisnis baru tidak lama setelah menikah, aku mulai merancang bisnis baru. Aku nggak bisa diam begitu saja. Meski sudah menikah. Aku suka bekerja, suka tantangan, dan suka melihat sesuatu yang aku bangun tumbuh besar. Aku memilih bisnis fashion online karena itu bidang yang aku kuasai. Sejak kuliah dulu, aku suka desain dan styling. Jadi, aku mulai bikin toko online dengan koleksi busana wanita simple tapi elegan. Nama brandnya aku ambil dari nama tengahku, Luna. Jadi dinamakan Luna by Naura. Awalnya bisnisku hanya bermodalkan apartemen sebagai studio foto, laptop bekas Arif sebagai alat kerja, dan sedikit modal dari tabunganku. Tapi perlahan tapi pasti, omset mulai naik. Aku bahkan sempat merekrut beberapa karyawan paruh waktu untuk bantu packing dan admin. Arif sangat mendukung. Dia sering bantu aku saat pengiriman barang, atau kalau ada customer service yang ribet. Meskipun dia nggak terlalu paham soal fashion, tapi dia selalu berusaha belajar. Kamu hebat ya, katanya suatu malam saat kita sedang makan mie instan bareng.
Baru beberapa bulan udah banyak yang order. Aku tersenyum. Itu karena kamu juga bantu kok. Lagian, kamu selalu support aku. Dia mengacak rambutku pelan. Ya iyalah. Aku tuh bangga lihat istriku kerja keras dan sukses. Aku geli. Jadi kamu ngerasa bangga punya istri kayak aku? Iya. Bukan cuman cantik, tapi juga cerdas. Apalagi yang nggak bangga sih? Aku tertawa. Malam itu, rasanya hidupku sempurna. Ada suami yang sayang, bisnis yang mulai lancar, dan masa depan yang terlihat cerah. Kemewahan yang tersembunyi meskipun kami sepakat untuk hidup sederhana, tapi entah kenapa, secara perlahan gaya hidup kami mulai berubah. Mobil lama Arif rusak, jadi aku usul beli mobil baru. Aku bilang, biar lebih praktis buat dia kalau harus keluar kota untuk pekerjaannya. Arif awalnya menolak, tapi akhirnya setuju setelah aku janji akan cicil bersama-sama. Padahal, sebenarnya aku bayar tunai. Mobil itu dibeli dari uangku sendiri. Tapi aku pura-pura bilang bahwa aku dapat bonus dari investasi lama, jadi bisa dipakai buat beli mobil. Setiap kali Arif bertanya tentang sumber uang tambahan, aku selalu jawab singkat dan ambigu. Dari investasi kok, udah lama aku simpen. Atau kadang, ada proyek lama yang baru cair. Aku nggak mau Arif merasa tergantung padaku. Aku ingin dia percaya bahwa kami sama-sama membangun hidup ini bersama, meskipun sebenarnya aku yang lebih banyak memberi. Begitu juga dengan renovasi apartemen. Kami sepakat untuk menambah ruang penyimpanan dan mengganti sofa lama. Aku bilang biayanya dari laba bisnisku yang lumayan bagus bulan itu. Padahal, itu semua dari tabungan pribadiku yang aku tarik tanpa sepengetahuannya. Aku sadar bahwa ini cara yang enggak sepenuhnya jujur, tapi aku pikir ini demi baik. Aku enggak mau hubungan kami rusak karena masalah materi. Aku hanya ingin Arif fokus pada cinta, bukan pada siapa yang lebih punya. Dan selama beberapa bulan, itu berhasil. Arif tetap manis, tetap perhatian, tetap seperti pria yang aku nikahi. Sampai suatu hari, aku mulai merasa ada perubahan kecil. Perubahan kecil yang mulai mengganggu pertama. Arif mulai pulang agak telat. Awalnya cuma seminggu sekali. Lalu jadi 2 kali. Kadang dia bilang meeting, kadang bilang macet. Aku biasa aja. Iya, wajar kalau dia sibuk. Aku juga kadang pulang larut karena urusan bisnis. Tapi lama-lama, perubahan itu mulai terasa. Arif jadi lebih pendiam. Kurang antusias kalau aku cerita tentang bisnisku. Sering melamun kalau kita lagi makan. Bahkan kadang, dia lebih sibuk main HP daripada ngobrol denganku. Aku mulai curiga. Tapi aku coba tenang. Mungkin dia lagi stres, kerja, atau mungkin lagi ada masalah internal di kantor. Sampai suatu hari, aku nemuin notifikasi di laptopku. Notifikasi dari email bisnisku. Saat aku buka, ternyata ada email dari perusahaan marketing tempat Arif bekerja. Isinya, "Terima kasih atas informasi dari Anda, Pak Arif. Kami akan pertimbangkan proposal kerjasama ini. Mohon tunggu konfirmasi lebih lanjut." Aku bingung. Kenapa Arif mengirim email dari akunku? Padahal dia punya email sendiri. Aku tanya langsung pas malam harinya. "Kenapa kamu pakai email bisnisku buat kirim proposal ke mereka?" Arif kaget. Emang aku kirim dari situ?" "Iya." Aku lihat notifikasinya. "Kamu pasti buka laptopku tadi ya?" "Oh, iya, maaf, laptopku mati. Jadi aku pinjam laptopmu bentar. Tapi aku buru-buru, jadi lupa logout dari emailmu." Aku mengangguk. "Oke, tapi next time, kasih tahu aja kalau mau pakai laptopku, ya? Biar aku bisa logout dulu." "Iya, maaf, aku lupa." Aku biarkan itu berlalu. Tapi di kepala aku mulai mikir, kenapa Arif jadi lebih sering menggunakan gadgetku? Kenapa dia jadi jarang cerita tentang pekerjaannya? Beberapa hari setelah itu, aku nemuin chat aneh di HP Arif. Chat dari nomor perempuan. Isinya singkat, tapi cukup bikin aku gelisah. Perempuan, "Kapan kita ketemu lagi, Arif? Sabar ya, aku lagi sibuk sama keluarga. Aku nggak langsung konfrontasi. Aku takut salah sangka. Mungkin itu teman kantornya. Mungkin itu rekan kerja. Mungkin, tapi naluriku sebagai istri nggak bisa bohong. Ada sesuatu yang mulai nggak beres. Benih keraguan aku mulai lebih perhatian.
Perhatian pada sikap Arif, pada caranya bicara, pada caranya membalas pesan. Dan aku mulai sadar bahwa Arif sering balas pesan dari nomor itu dengan cepat. Tapi kalau aku yang kirim pesan, dia baru balas berjam-jam kemudian. Aku mulai merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mulai menggerogoti rumah tangga kami. Aku ingat janji Arif di hari pernikahan kami. Janji bahwa dia akan mencintaiku sampai akhir. Bahwa dia nggak butuh harta, hanya butuh aku. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Apakah dia masih merasa begitu? Apakah aku terlalu sombong dengan membangun segalanya diam-diam? Apakah Arif merasa kurang dihargai karena dia nggak tahu betapa besarnya pengorbananku? Aku nggak tahu. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Arif makin sering pulang malam. Katanya, ada meeting mendadak atau harus menyelesaikan tugas kantor yang nggak bisa dibawa pulang. Tapi aku tahu itu bohong. Bukan karena aku memergoki. Dia langsung. Tapi karena cara dia bicara. Caranya menjawab pertanyaanku. Caranya menatap mataku. Semua terasa dipaksakan. Seperti sedang bersembunyi dari sesuatu. Aku coba tenang. Aku coba percaya. Tapi semakin aku berusaha tenang, semakin gelisah rasanya hati ini. Pertemuan tak terduga suatu sore, saat aku sedang keluar kota untuk urusan bisnis, aku lewat depan kantor Arif. Bukan sengaja, tapi karena jalur jalan itu satu arah dengan tempat supplier baju yang ingin aku kunjungi. Aku lihat jam di dashboard mobil. Pukul 4:15, masih jam kerja, jadi aku putuskan untuk mampir sebentar. Cuma mau menyapa, ngasih surprise ke Arif, biar suasana agak hangat lagi. Aku masuk ke gedung kantornya. Rekannya banyak yang kenal aku karena beberapa kali Arif cerita kalau istrinya punya bisnis fashion online. Mereka ramah menyambut. "Mas Arif lagi rapat, Bu," kata salah satu resepsionis. "Rapat? Sampai jam berapa?" tanyaku. "Kira-kira setengah jam lagi." "Ya." Tapi dia bilang keluar dulu sebentar sama... Mbak Dinda." Aku mengernyit. "Dinda?" "Iya, rekan kerjanya. Mereka sering ketemu akhir-akhir ini. Kayaknya kerja sama proyek baru." Aku mencoba tersenyum. "Oh, iya. Oke, aku tunggu aja." Aku duduk di ruang tunggu. Tapi perasaan gak enak itu mulai datang. Ada rasa tidak nyaman, yang gak bisa aku tepis. Beberapa menit kemudian, Arif dan seorang wanita masuk bersama. Mereka berdua tertawa kecil, terlihat sangat santai. Wanita itu cantik. Rambutnya panjang, kulitnya putih, pakai blazer hitam yang membuatnya terlihat profesional. Mereka berdiri di dekat meja resepsionis. Aku berdiri juga. Arif melihatku dan wajahnya langsung berubah. Matanya membesar. Seolah-olah aku bukan seharusnya ada di situ. "Naura, kamu kok di sini?" katanya. Suaranya sedikit gugup. Aku senyum tipis. "Aku cuma mau kasih surprise. Lagian, kamu nggak bilang kalau hari ini ada rapat luar." Wanita di sebelah Arif langsung menyadari situasi. Dia tersenyum sopan, tapi matanya waspada. "Aku Dinda," ujarnya, menyodorkan tangan. "Rekan kerja Arif." Aku jabat tangannya. "Naura, istri Arif." Senyumnya tetap manis, tapi aku bisa merasakan tekanan halus di genggamannya. Seperti tantangan. "Oh, jadi ini istri Arif yang sering dia puji-puji," katanya ringan. "Luar biasa ya, punya bisnis sendiri." Saya salut. Aku balas senyumnya. "Terima kasih. Arif juga sering cerita soal kamu. Katanya, kamu hebat di bidang marketing." Arif langsung menyela. "Iya, Dinda ini senior di bagian pemasaran. Kami baru aja diskusi tentang strategi promosi kantor." Aku angguk. "Baguslah, semoga proyeknya lancar." Setelah itu, kami ngobrol sejenak, tapi obrolan itu terasa kaku. Aku merasa seperti pengganggu di tengah-tengah hubungan mereka yang sudah terbiasa berdua. Perubahan sikap sejak pertemuan itu, Arif mulai lebih sering membela Dinda. Setiap kali aku bertanya tentang pekerjaan, dia selalu menyebut nama Dinda. "Dinda tuh punya ide bagus buat campaign kita bulan depan. Dinda ajarkan aku cara presentasi yang lebih efektif. Dinda bilang aku cocok jadi tim leader."
Aku mulai kesal. Tapi aku coba tahan amarah. Aku takut terlalu overreact. Aku takut kalau aku langsung curiga, Arif akan marah dan menganggap aku nggak percaya padanya. Tapi entah kenapa, setiap Arif menyebut nama Dinda, hatiku sakit. Rasanya seperti digigit sesuatu yang kecil tapi menusuk. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Arif melihat layar HP-nya. Cara dia langsung mengetik cepat kalau ada notifikasi dari nomor tertentu. Cara dia menjawab panggilan telepon sambil pergi ke kamar mandi atau menutup pintu kamar. Dan yang paling bikin aku khawatir, Arif mulai jarang pulang tepat waktu. Kadang bahkan sampai jam 10 malam. Meeting sama tim, katanya. Dinda lagi ngebimbing aku, katanya. Dia ngajarin aku kerja lebih baik, katanya. Aku mulai capek mendengar namanya. Saat kecurigaan, mulai menguat aku mulai mencari jawaban. Tapi bukan dengan konfrontasi langsung. Aku mulai mengamati Arif secara diam-diam. Aku coba melihat riwayat chatnya di laptop kantor. Aku pura-pura bantu dia cari file penting, padahal sebenarnya ingin lihat riwayat komunikasinya. Sayangnya, aku nggak nemuin apa-apa, karena dia selalu logout setelah selesai. Aku juga mulai menginstal aplikasi pelacak lokasi di HP Arif tanpa sepengetahuannya. Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaranku menang. Aku nggak mau diselingkuhi. Aku nggak mau jadi istri bodoh yang cuma bisa pasrah. Hasilnya, Arif beberapa kali pergi ke kafe yang sama dengan Dinda. Selalu di jam kerja, selalu tanpa izin atasan, dan selalu tanpa kabar kepadaku. Aku mulai yakin, ini bukan sekadar rekan kerja biasa, ini lebih dari itu. Kesedihan yang mulai menggenang aku mulai menangis diam-diam. Di kamar mandi, bahkan kadang di dalam mobil. Saat perjalanan pulang, aku nggak habis pikir. Kenapa Arif bisa melakukan ini padaku? Aku sudah berkorban segala-galanya. Aku rela hidup sederhana, menyembunyikan kekayaanku, bahkan membangun hidup kami dari nol. Tapi sekarang, dia malah memilih perempuan lain? Kenapa? Apakah aku nggak cukup cantik? Apakah aku nggak cukup baik? Apakah dia merasa lebih dihargai oleh Dinda? Aku nggak tahu. Aku hanya tahu bahwa hatiku mulai hancur perlahan-lahan. Aku mencoba bicara dengan Arif. Suatu malam saat dia pulang, aku tanya langsung, "Kamu masih sayang sama aku nggak?" Dia terkejut. "Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Aku cuma ngerasa kamu beda belakangan ini. Jauh, dingin, kurang perhatian." Arif diam sejenak. Lalu dia berkata, "Aku sayang sama kamu, tapi kadang aku merasa kayak aku nggak cukup buat kamu." Aku mengerut. "Maksudmu? Kamu selalu hebat, punya bisnis besar, uang banyak. Sedangkan aku cuman pegawai biasa, nggak punya apa-apa." Kadang aku mikir, apakah kamu bangga punya suami kayak aku? Aku terdiam. Jadi selama ini, Arif merasa rendah diri karena dia nggak punya materi, padahal aku sudah berusaha agar dia merasa setara denganku. Padahal semua fasilitas yang dia miliki sebenarnya hasil kerja kerasku. Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi aku takut. Aku takut jika aku jujur sekarang, Arif akan merasa lebih rendah lagi. Atau malah semakin menjauh. Jadi aku hanya menjawab, "Kamu itu segalanya buatku, Arif. Aku nggak butuh apa-apa selain kamu." Tapi Arif hanya menghela napas panjang. "Aku nggak tahu lagi, Naura. Aku nggak bisa tidur semalaman." Kata-kata Arif terus terngiang di kepala. "Aku nggak tahu lagi, Naura. Kenapa dia bilang begitu? Kenapa dia merasa nggak cukup buat aku? Padahal selama ini, aku berusaha menunjukkan bahwa aku mencintainya karena siapa dirinya, bukan apa yang dia punya. Tapi mungkin semua itu sia-sia. Mungkin aku salah sejak awal dengan menyembunyikan kekayaanku. Mungkin aku harusnya jujur dari awal, biar Arif nggak merasa seperti suami simpanan atau cuma penerima manfaat. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk penyesalan." Ketika curiga berubah. Jadi nyata besok paginya, Arif pergi lebih awal dari biasanya. Padahal hari ini adalah hari libur nasional. Biasanya dia bangun telat dan ngajak aku sarapan bareng.
Aku cek HP-nya. Dia lupa bawa charger, jadi HP-nya masih ngecas. Di stop kontak samping tempat tidur. Aku lihat notifikasi masuk dari Dinda. Sampai kantor belum? Tadi malam kamu bilang mau bicara sesuatu sama aku. Aku menahan napas. Kenapa mereka masih chat meski jam segini? Kenapa Arif bilang sama aku kalau dia nggak ada rencana kerja hari ini? Aku mulai membuka riwayat chat mereka. Bukan dengan maksud buruk, tapi karena rasa takut yang terus membesar. Dan apa yang kutemukan membuat dadaku sesak. Mereka sering bertemu di luar jam kerja. Sering pergi ke kafe, bahkan kadang ke hotel. Katanya hanya untuk diskusi proyek, tapi dari caranya bicara, rasanya lebih dari sekadar rekan kerja. Arif, 2 hari lalu. Aku mikirin kamu terus, Dinda. Aku bingung sama hubungan aku sama Naura. Aku nggak yakin aku bisa bikin dia bahagia. Dinda, kenapa? Kamu sayang dia? Arif, sayang iya, tapi kadang aku mikir, apakah aku pantas dapetin wanita kayak dia? Dinda, kalau kamu merasa nggak pantas, kenapa dipertahankan? Aku langsung tutup aplikasi Messenger itu. Napasku tersengal-sengal. Air mataku mengalir tanpa sadar. Jadi, Arif bahkan udah curhat ke Dinda tentang ketidakpercayaannya pada hubungan kami. Jadi, Dinda bukan cuma teman kerja biasa. Jadi, Arif mulai ragu padaku. Aku merasa seperti ditusuk, berkali-kali. Perlahan-lahan, tapi pasti. Pertemuan yang penuh emosi aku tunggu Arif pulang. Jam 8 malam. Jam 9. Jam 10. Akhirnya, jam 11 dia datang. Wajahnya lelah, tapi entah kenapa, matanya bersinar. Seperti baru aja melepas beban berat. Kamu kemana aja? Tanyaku dingin. Dia kaget. Meeting sama tim. Ada deadline mendadak. Aku cek HP-mu, kataku langsung. Aku lihat chatmu sama Dinda. Wajah Arif langsung berubah. Kamu lihat chatku? Iya. Aku nggak bisa diam dibiarkan seperti ini terus, Arif. Aku butuh jawaban. Dia duduk di sofa, menarik napas panjang. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Dinda Naura. Cuma, kami sering ngobrol. Aku cuma butuh tempat cerita. Tempat cerita? Aku hampir saja marahi dia, tapi kutahan amarahku. Kenapa nggak cerita sama aku? Kenapa malah ke orang lain? Arif diam. Matanya menghindari tatapanku. Karena aku merasa kamu nggak akan mengerti, katanya akhirnya. Aku merasa kamu selalu hebat, selalu kuat. Kadang aku mikir, apakah aku layak ada di hidupmu? Aku sedih banget dengar itu. Arif, kamu tuh segalanya buat aku. Aku nggak peduli kamu punya uang atau enggak. Aku cuma butuh kamu tetap ada di sampingku. Tapi aku merasa nggak cukup desisnya. Aku merasa seperti suami yang cuma diuntungin. Semua fasilitas ini, mobil, apartemen, gaya hidup kita, itu semua dari kamu ya. Aku terdiam, ya tahu. Tapi bagaimana? Aku pikir selama ini aku berhasil menyembunyikannya. Kamu dari mana tahu? Tanyaku pelan. Beberapa waktu lalu, aku iseng lihat rekeningku sendiri. Aku heran kenapa kita bisa punya banyak tabungan meskipun gaji aku pas-pasan. Aku cek beberapa transaksi besar. Semuanya dari rekening bisnismu. Mobil ini, renovasi apartemen, bahkan biaya bulanan kita, semua dari kamu. Aku nggak bisa menjawab. Aku cuma bisa menatapnya. Kenapa kamu sembunyiin ini dariku? Tanyanya, pelan. Kenapa kamu pura-pura semua ini hasil kerja sama kita? Aku menelan ludah. Aku cuma pengen kamu fokus sama cinta kita. Aku nggak mau kamu merasa tertekan atau tidak setara. Aku nggak mau kamu merasa seperti suami yang nggak berguna. Arif menggeleng. Tapi kamu justru bikin aku merasa seperti itu. Aku menunduk. Hatiku remuk. Dinda? Dia beda. Lanjut Arif. Dia nggak membuatku merasa rendah. Dia nggak membuatku merasa cuma penerima kasih sayang. Dia membuatku merasa penting.
Aku mendongak cepat. Maksudmu? Arif menghela napas. Dia percaya sama aku. Dia bilang, aku punya potensi besar. Dia bilang aku bisa jadi orang sukses juga, tanpa bantuan siapapun, termasuk kamu. Aku menatapnya tak percaya. Jadi, kamu percaya sama dia, tapi nggak percaya sama aku? Arif nggak menjawab. Aku bangkit dari kursi. Suaraku gemetar. Kamu bilang kamu sayang sama aku. Tapi kamu malah percaya sama orang asing. Kamu bilang kamu nggak ada hubungan apa-apa, tapi kamu curhatin masalah rumah tangga kita ke dia. Arif mencoba menjelaskan. Aku cuma butuh pendapat objektif. Objektif? Orang yang kamu ajak ke hotel, yang kamu bilang cuma diskusi proyek? Matanya membesar. Kamu tahu itu? Iya, aku tahu semua, Arif. Aku menangis. Aku nggak habis pikir. Aku rela menyembunyikan identitasku demi kamu. Aku rela hidup sederhana, membangun semuanya diam-diam. Dan kamu malah merasa nggak cukup? Arif menunduk. Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Lalu maksudmu apa? Apa kamu ingin aku pergi? Arif menggeleng cepat. Enggak, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi kamu juga nggak bisa lepas dari Dinda, ya? Dia diam. Aku tahu jawabannya. Aku tahu sekarang, Arif sudah mulai goyah. Dan Dinda sedang membangun fondasi barunya di hati Arif. Ketika percaya mulai hancur, aku pergi ke kamar, menutup pintu, menangis sampai tertidur. Esok harinya, Arif sudah pergi pagi-pagi. Tapi kali ini, dia ninggalin note di meja makan. Maafin aku. Aku janji, aku nggak ada hubungan fisik sama Dinda. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Dia memberiku sesuatu yang aku butuhkan sekarang, keyakinan. Keyakinan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas buat kamu. Aku baca itu berulang-ulang. Aku nggak marah. Aku hanya sedih. Sedih karena Arif merasa harus mencari validasi dari orang lain, bukan dari istri yang selama ini mencintainya tanpa syarat. Sedih karena ternyata cinta yang kupercayai selama ini bisa goyah hanya karena ketidakpercayaan diri. Sedih karena aku mulai merasa kehilangan Arif. Perlahan-lahan. Aku nggak pernah bermimpi bahwa hidupku akan sampai di titik ini. Aku yang dulu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, sekarang malah berdiri sendirian di tengah kehancuran rumah tangga yang aku bangun dengan susah payah. Setelah Arif ninggalin note itu, hubungan kami semakin dingin. Kami masih tinggal di apartemen yang sama, tapi rasanya seperti hidup dalam dua dunia berbeda. Dia sering pulang malam, kadang bahkan nggak pulang. Aku mulai menutup diri. Nggak banyak bicara. Nggak banyak tanya. Karena aku takut jawabannya hanya akan membuat luka itu makin dalam. Tapi suatu hari, aku nggak bisa diam lagi. Konfrontasi yang tak terhindarkan hari itu. Aku sedang meeting online dengan supplier dari luar kota. Suasana di apartemen cukup tenang karena Arif belum pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, HP-ku bergetar. Ada notifikasi masuk dari aplikasi pelacak lokasi yang sempat aku pasang di HP Arif beberapa waktu lalu. Aku udah lama nggak buka aplikasi itu, tapi kali ini, notifikasinya muncul. Arif berada di Hotel Grandis, room 314. Aku langsung merinding. Hotel, malam-malam, aku lihat jam, masih meeting. Supplier masih blak-blakan soal stok dan pengiriman. Aku bilang, aku harus keluar sebentar, terus matikan laptop. Aku ambil kunci mobil, langsung menuju Hotel Grandis. Aku nggak marahi dia. Aku nggak nangis. Aku cuma ingin tahu, apa benar apa yang aku takutkan selama ini. Sampai di sana, aku langsung ke lobi. Aku minta info kamar 304. Resepsionis melihat layar komputernya. Maaf, tamu kami tidak boleh dibocorkan informasinya, katanya sopan. Aku tarik napas panjang. Ini tentang suami saya. Resepsionis memandangku ragu. Ibu punya bukti? Aku angkat HP kau. Saya punya aplikasi pelacak lokasi. Saya bisa tunjukkan kalau suami saya ada di situ. Dia tetap ngotot. Maaf, aturannya. Belum selesai dia bicara, pintu lift terbuka. 2 orang keluar.
Arif dan Dinda. Mereka berdua terkejut lihat aku. Dinda langsung mundur selangkah. Arif tampak gugup. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku datar. Arif menelan ludah. "Naura, ini nggak kayak yang kamu pikir." "Oh ya?" Aku menatapnya tajam. "Jadi kamu nggak di kamar hotel bersama Dinda?" Dinda mencoba menyela. "Ini cuma diskusi kerja. Kami baru aja selesai. Rapat." Aku tertawa sinis. "Rapat jam 10 malam? Di hotel? Berdua?" Arif diam. Matanya takut. Seperti orang yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Aku mendekatinya. "Kenapa, Arif? Kenapa kamu bisa jadi begini?" Dia menggeleng. "Aku nggak bisa jelasin." "Coba jelasin," bentakku. "Aku udah bertahun-tahun percaya sama kamu. Aku rela hidup sederhana, menyembunyikan identitasku, bahkan membayar semua biaya hidup kita dari uangku sendiri. Dan kamu malah berani main belakang sama perempuan lain?" Suara kami mulai menarik. Perhatian orang di lobi. Beberapa tamu hotel mulai melihat ke arah kami. Arif menarik napas panjang. "Aku nggak bisa hidup seperti ini terus, Naura." Aku mengerut. "Maksudmu?" Aku merasa nggak pantas dapetin kamu." Aku hampir saja marahi dia, tapi dia lanjut bicara. Dinda, dia memberiku keyakinan. Dia percaya sama aku. Dia bilang aku bisa menjadi pria mapan tanpa bantuan siapapun. Tanpa kamu." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi, kamu lebih percaya sama dia daripada sama istri sendiri?" "Iya," desisnya. "Maaf," aku tertawa getir. "Jadi, kamu mau pergi?" Arif diam. Lama. Lalu akhirnya berkata, "Aku butuh waktu untuk mikirin semuanya." Aku menatapnya. "Kamu udah berpikir, Arif. Kamu udah memilih." Aku balikkan badan. Berjalan keluar dari lobi hotel. Langkahku mantap. Meskipun hatiku remuk, kehilangan Arif aku pulang sendirian. Arif nggak ikut. Dia memilih tetap di hotel bersama Dinda. Esok harinya, Arif nggak pulang. HP-nya mati. Aku coba telepon, nggak diangkat. Beberapa hari berlalu, dia nggak ada kabar. Hanya sekali dia kirim pesan singkat. "Maaf Naura, aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk mengenal diriku sendiri." Aku baca itu sambil menahan air mata. Aku tahu sekarang, Arif sudah pergi. Bukan secara fisik, tapi secara emosional. Dia sudah memilih Dinda. Dan aku tinggal sendirian di apartemen yang dulu kami bangun bersama. Bangkit dari keterpurukan aku, nggak bisa terus-terusan menangis. Aku nggak bisa terus-terusan meratapi pria yang udah memilih pergi. Aku ingat satu hal. Aku adalah wanita kuat. Wanita mandiri. Wanita yang punya bisnis sendiri. Wanita yang nggak butuh siapa-siapa untuk bisa bertahan hidup. Aku mulai bangkit. Aku fokus pada bisnisku. Aku tambah tim. Aku cari investor. Aku mulai membangun kembali hidupku tanpa Arif. Tapi meskipun begitu, luka itu tetap ada. Dan aku tahu, luka itu nggak akan hilang begitu aja. Tapi setidaknya, aku berusaha. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, cek email bisnis, lalu lanjut meeting online dengan tim dan supplier. Aku memaksa diriku tetap produktif. Tapi sebenarnya, setiap hari terasa berat. Arif belum pulang selama seminggu. HP-nya masih mati. Hanya sekali dia kirim pesan. Aku nggak akan balik ke apartemen. Aku udah pindah ke tempat lain. Tolong jaga barang-barangku di sana. Aku ambil nanti. Itu saja. Nggak ada permintaan maaf. Nggak ada penjelasan lebih lanjut. Aku baca pesan itu, lalu hapus. Aku nggak mau menyimpan sesuatu yang cuma bikin sakit hati. Tapi ternyata, ini baru awal dari semua hal buruk yang bakal menghancurkan Arif. Dinda mulai merasakan realita. Beberapa hari setelah Arif pergi, aku mendapat kabar tak terduga dari seorang teman yang bekerja di lingkaran kantornya Arif. Dia DM aku lewat Instagram. "Kamu tahu nggak kalau Arif sekarang tinggal bareng Dinda?" Aku diam sejenak. Lalu jawab singkat. "Iya, aku udah tahu."
Teman itu nggak langsung pergi. Dia tulis lagi. Kayaknya kamu harus tahu juga. Dinda mulai kecewa sama Arif. Katanya, ternyata Arif nggak punya apa-apa. Semua fasilitas kemarin, itu dari kamu. Aku membacanya tanpa ekspresi. Tapi dalam hati, aku bisa bayangkan betapa hancurnya Dinda saat mengetahui bahwa Arif bukan pria mapan seperti yang dia kira. Aku nggak senang. Aku nggak puas dendam. Aku cuma merasa sedih. Sedih karena ternyata Dinda juga nggak mencintai Arif karena siapa dirinya, tapi karena materi. Sama sepertiku dulu? Enggak. Beda. Aku menyembunyikan uangku demi percaya bahwa Arif mencintaiku karena diriku sendiri. Dinda mencari Arif karena dia pikir Arif punya uang, dan sekarang ternyata Dinda ketipu. Pertemuan tak terduga beberapa hari setelah itu, aku menerima telepon dari nomor asing. Halo? Ini Bu Naura? Suara perempuan di seberang. Iya. Siapa ini? Saya, Dinda. Aku langsung tegang. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dingin. Saya minta maaf sudah mengganggu. Tapi, saya butuh bicara sama kamu. Aku tarik napas panjang. Ada apa? Bisa kita ketemu? Aku diam sejenak. Lalu jawab, kalau kamu serius, iya. Di mana? Dia kasih alamat sebuah kafe dekat pusat kota. Kami sepakati jam 4 sore. Ketika Dinda datang sendirian, aku sampai duluan. Pesan teh hangat dan menunggu. Saat Dinda datang, wajahnya terlihat murung. Riasannya rapi, tapi matanya berkantuk. Seperti orang yang susah tidur beberapa hari. Dia duduk di hadapanku. Menarik napas panjang. Terima kasih udah mau datang, katanya pelan. Aku angguk. Kamu ingin bicara apa? Dinda menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tunggu dia melanjutkan. Aku pikir Arif adalah pria yang punya banyak uang. Aku lihat dia punya mobil bagus, gaya hidup enak, dan kelihatannya mapan. Dia menghela napas. Aku tertarik sama dia karena itu. Aku akui itu. Aku memang salah. Tapi, aku nggak menyangka ternyata semua itu dari kamu. Aku diam. Aku baru sadar beberapa hari lalu, lanjutnya. Aku iseng cari informasi tentang kamu. Aku ketemu akun bisnismu, foto-foto kamu, bahkan artikel soal brandmu. Dan aku sadar bahwa Arif sebenarnya nggak punya apa-apa. Aku menatapnya. Jadi, kamu menyesal? Dinda mengangguk cepat. Iya, aku sangat menyesal. Aku merasa ditipu, bukan oleh kamu, tapi oleh pandangan egoisku sendiri. Aku merasa bodoh. Aku meneguk tehku. Lalu sekarang kamu tinggal sama Arif? Iya, tapi sekarang aku nggak nyaman. Aku mikir, kenapa aku bisa terlibat sama dia? Kenapa aku bisa meninggalkan pacarku dulu yang sayang banget sama aku, hanya demi seorang pria yang ternyata nggak punya apa-apa? Aku menghela napas. Lalu kamu ingin aku apa? Dinda menatapku. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku nggak membenci kamu. Aku bahkan merasa bersalah. Aku nggak pantas dapetin Arif. Kamu pantas dapat yang terbaik. Dan Arif, dia seharusnya sadar itu. Aku diam. Dia bilang kamu baik-baik aja? Tanyaku. Dinda menggeleng. Arif masih suka cerita tentang kamu. Masih suka bandingin kamu sama aku. Aku kadang merasa seperti pengganti yang nggak pernah bisa menggantikan. Aku menatapnya. Kalau begitu kenapa kamu tetap bertahan? Dia tersenyum getir. Karena aku masih berharap bahwa aku bisa membuatnya lupa sama kamu. Aku menggeleng, pelan. Itu nggak akan terjadi. Arif menghubungiku beberapa hari setelah pertemuan dengan Dinda. HP-ku berdering. Nomor Arif. Aku ragu. Tapi akhirnya angkat juga. Hai. Suaranya terdengar lesu. Ada apa? Tanyaku datar. Aku mau minta maaf. Aku diam. Aku baru tahu. Kalau kamu tahu, segalanya dari awal. Bahwa semua biaya rumah tangga itu dari kamu. Mobil, apartemen,
bahkan cicilan bulanan. Semua dari kamu. Aku menelan ludah. Kenapa kamu sembunyiin itu dariku? Tanyanya. Aku menjawab pelan. Aku nggak mau kamu merasa kurang. Aku nggak mau kamu merasa seperti suami yang cuma diuntungin. Aku cuma ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya. Arif diam cukup lama. Maaf, desisnya. Aku merasa sangat bodoh sekarang. Aku malu. Aku merasa aku kehilangan kamu karena ego dan ketidakpercayaan diriku sendiri. Aku menutup mata. Hatiku sakit. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena sedih. Aku juga merasa kehilangan kamu, Arif, kataku. Tapi kamu sendiri yang memilih pergi. Tapi aku masih sayang sama kamu. Suaranya mulai bergetar. Aku menarik napas panjang. Sayang aja nggak cukup, Arif. Cinta juga butuh saling percaya, butuh saling yakin. Dan kamu nggak percaya sama aku. Arif diam lagi. Sekarang, terserah kamu, mau kembali atau tidak. Aku nggak bisa memaksamu. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu kembali, kamu harus kembali sebagai Arif yang benar-benar siap untuk membangun hubungan ini lagi. Bukan karena rasa penyesalan sementara. Aku tutup panggilan itu tanpa menunggu jawaban. Penyesalan yang telat beberapa hari setelah itu, aku dapat kabar dari teman kantor Arif. Katanya, Arif sempat curhat ke rekan kerjanya bahwa dia menyesal meninggalkanku. Dia bilang, "Kamu wanita terbaik yang pernah dia miliki," kata teman itu. Aku tersenyum tipis. Semoga dia belajar dari ini semua. Aku nggak marahi Arif. Aku nggak benci dia. Aku hanya merasa, ini adalah titik di mana kami harus berpikir ulang. Apakah hubungan kami layak diselamatkan, atau justru lebih baik diakhiri dengan tenang? Tapi, yang pasti, aku sudah mulai bangkit. Aku sudah mulai merasa utuh lagi, dan aku mulai percaya bahwa aku nggak butuh siapa-siapa untuk menjadi kuat. Setelah percakapan terakhirku dengan Arif, aku merasa seperti ada beban yang mulai lepas. Tapi bukan berarti luka itu langsung hilang. Hatiku masih sakit, masih perih, masih penuh tanya. Tapi kali ini, aku nggak menangis. Aku nggak membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa semua bisa kembali seperti dulu. Aku tahu kalau Arif benar-benar ingin kembali, dia harus membayar harga dari kesalahannya sendiri. Dan Dinda juga harus belajar dari kebodohannya. Dinda mulai merasakan akibatnya. Beberapa hari setelah pertemuan kami di kafe, Dinda mengirim pesan lagi. Aku minta maaf sekali lagi. Aku tahu kamu nggak akan percaya, tapi aku ngerasa sangat bodoh sekarang. Aku baca pesan itu sambil menyeruput kopi pagi. Aku nggak buru-buru balas. Aku biarkan beberapa jam. Sampai akhirnya aku jawab. Kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Kamu perlu minta maaf sama diri sendiri. Karena kamu sendiri yang bikin hidup kamu jadi berantakan. Dia balas cepat. Aku tahu. Aku cuma pengen kamu tahu. Arif mulai berubah. Dia sering murung. Nggak semangat kerja. Bahkan kadang ngomong tentang kamu di tidur. Aku tersenyum getir. Jadi dia mimpiin aku? Iya. Dan aku tahu. Dia masih sayang sama kamu. Aku diam sejenak. Lalu tulis. Sayang aja nggak cukup. Cinta butuh komitmen. Butuh saling percaya. Dan Arif udah kehilangan itu semua karena ketidakpercayaannya sendiri. Dinda nggak balas. Lagi. Mungkin dia sadar bahwa apapun yang dia lakukan sekarang nggak akan bisa mengembalikan Arif menjadi miliknya sepenuhnya. Arif menghadapi konsekuensi aku, dapat kabar dari rekan kerja Arif bahwa hubungan mereka sedang tegang. Arif mulai menunjukkan penyesalan yang dalam, tapi Dinda sudah mulai menjaga jarak. Aku lihat Arif kayak orang kebingungan, kata teman kantor Arif saat kita ketemu di acara bisnis. Dia kayaknya ngerasa salah total. Aku angguk pelan. Aku tahu perasaan itu. Aku pernah ngerasa begitu. Tapi kadang, penyesalan datangnya telat. Teman itu melihatku prihatin. Kamu masih sayang sama dia? Aku menarik napas panjang. Sayang iya. Tapi cinta bukan cuma soal sayang. Cinta juga soal rasa aman. Dan Arif, dia nggak memberiku itu lagi.
Dia mengangguk. Semoga kamu baik-baik aja. Aku tersenyum tipis. Aku udah baik. Justru, sekarang aku lebih baik tanpa dia. Arif. Datang ke rumah beberapa hari kemudian, Arif muncul di apartemen. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya lesu. Matanya berkantuk. Sepertinya dia nggak tidur semalaman. Aku buka pintu. Menatapnya tanpa ekspresi. Bisa, kita bicara? Katanya pelan. Aku mundur selangkah, mengizinkannya masuk. Dia duduk di sofa yang sama tempat kami dulu sering tertawa dan bercerita. Sekarang, suasana di ruangan itu terasa dingin. Aku pulang dari rumah Dinda tadi malam, katanya. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Aku minta dia tinggal sendiri dulu. Aku butuh waktu untuk mikirin hidupku. Aku butuh waktu untuk mikirin kita. Aku menatapnya. Kenapa sekarang? Kenapa bukan dari awal-awal kamu pergi? Arif menunduk. Aku baru sadar betapa besar pengorbananmu selama ini. Betapa egoisnya aku. Betapa bodohnya aku meninggalkan istri yang rela menyembunyikan hartanya demi membuatku merasa setara. Aku menghela napas. Jadi kamu menyesal? Iya. Aku menyesal. Aku merasa seperti orang tolol yang enggak menghargai hal terbaik yang pernah kupunya. Aku diam sejenak, lalu bertanya. Lalu sekarang kamu mau apa? Arif mengangkat kepala. Aku pengen kembali. Aku pengen membangun hubungan ini dari nol. Aku enggak peduli kamu kaya atau enggak. Aku hanya pengen kamu lagi. Aku menatap matanya, melihat penyesalan yang tulus. Tapi aku juga melihat ketidakpastian. Arif, kamu yakin kamu siap? Tanyaku. Iya, aku janji. Aku akan kerja keras. Aku akan tunjukkan bahwa aku pantas dapetin kamu lagi. Aku menggeleng pelan. Bukan soal pantas atau enggak. Ini soal apakah kamu bisa jujur sama dirimu sendiri. Apakah kamu bisa percaya sama aku? Apakah kamu bisa melepaskan rasa insecure-mu yang dulu bikin kamu pergi? Arif menatapku. Aku akan usaha, aku janji. Aku diam lagi. Lalu akhirnya berkata, aku nggak bisa kasih jawaban sekarang. Aku butuh waktu. Aku butuh melihat apakah kamu beneran berubah. Bukan cuma karena penyesalan sementara. Arif mengangguk. Aku ngerti. Aku tunggu sampai kamu siap. Dia bangkit dari sofa. Berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi. Terima kasih udah masih mau dengerin aku. Aku hanya mengangguk. Lalu pintu tertutup. Aku mulai bangkit. Lagi. Setelah pertemuan itu, aku mulai fokus pada bisnisku lagi. Omzet naik drastis. Timku semakin solid. Bahkan beberapa brand besar mulai mengajak kolaborasi. Aku bahkan dapat undangan untuk hadir di sebuah acara bisnis wanita sebagai pembicara utama. Saat itu, aku berdiri di atas panggung, melihat ribuan orang yang datang mendengarkan ceritaku. Aku ceritakan perjalanan bisnisku. Ceritakan bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Bagaimana aku belajar bahwa cinta itu penting, tapi harga diri itu lebih penting. Cinta itu indah, kataku. Tapi cinta juga butuh batasan. Butuh rasa, hormat. Dan yang paling penting, butuh kejujuran. Aplaus riuh terdengar. Di antara penonton, aku melihat Arif duduk di barisan belakang. Dia tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia bangga padaku. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bangga pada diriku sendiri. Setelah acara bisnis itu, aku mulai mendapat banyak tawaran kerjasama. Salah satunya dari perusahaan internasional yang ingin mengembangkan brand Luna by Naura ke pasar global. Ini adalah kesempatan besar, sesuatu yang selama ini aku impikan. Tapi, kali ini, aku nggak bisa melangkah sendirian. Aku butuh partner strategis untuk membantu pengelolaan operasional dan manajemen di luar negeri. Dan salah satu nama yang muncul adalah Arif. Ya, Arif. Meskipun hubungan kami masih dalam tahap belum jelas, tapi dia menunjukkan usaha yang serius untuk berubah. Dia sudah mulai bekerja di perusahaan baru sebagai marketing eksekutif. Dia juga ikutan kursus bisnis online dan manajemen waktu agar lebih produktif. Aku lihat perubahan itu.
Perlahan tapi pasti, tawaran kerjasama yang membuatku ragu saat meeting internal dengan tim, salah satu anggotaku bicara, "Bu Naura, kalau kita mau masuk pasar internasional, kita butuh orang yang paham tentang pemasaran digital dan punya kemampuan komunikasi yang bagus. Saya tahu Pak Arif dulu pernah kerja di bidang itu. Bisa nggak kita ajak dia?" Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti menusuk hatiku. Aku bisa bilang iya, tapi aku belum siap untuk bekerja sama lagi dengannya setiap hari. Belum siap melihatnya dekat-dekat lagi, belum siap menghadapi rasa sakit yang kadang masih suka muncul saat melihat senyumnya. Aku pikir dulu, jawabku singkat. Timku mengangguk. Mereka ngerti, tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Pikiran terus memutar-mutar pertanyaan itu. Apakah aku harus memberinya kesempatan kedua? Bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam hal profesional. Apakah aku bisa percaya bahwa dia benar-benar berubah? Atau apakah aku cuma mencari alasan untuk menyakitinya lagi? Arif datang dengan permintaan serius 2 hari setelah meeting itu. Arif datang ke kantorku. Kali ini, dia nggak bawa emosi atau permohonan maaf yang biasa. Dia datang dengan dokumen lengkap dan wajah yang tenang. "Naura," katanya pelan. "Aku tahu kamu pasti udah dengar dari timmu soal rencana kerja sama internasional itu." Aku angguk. Aku pengen jadi bagian dari itu. Bukan karena aku pengen balikin hubungan kita, tapi karena aku pengen tunjukkan bahwa aku bisa menjadi partner kerja yang baik. Bahkan jika kamu nggak pernah mau menerimaku lagi sebagai suami. Aku diam mendengarnya. Aku udah ikut kursus pemasaran digital. Aku juga belajar bahasa Inggris tiap hari. Aku tahu ini bukan jaminan, tapi aku pengen kamu lihat bahwa aku serius. Aku nggak main-main lagi. Aku menatap matanya. Matanya tidak lagi penuh keraguan. Sekarang, ada semangat. Ada tekad. Ada penyesalan yang sudah ia lepaskan. Aku tarik napas panjang. Aku nggak akan bohong, Arif. Masih ada luka di sini. Aku menepuk dadaku perlahan. Aku nggak bisa janji bahwa aku akan langsung percaya. Aku juga nggak bisa janji bahwa aku akan menerimamu sepenuhnya. Tapi, aku menatapnya lurus-lurus. Kalau kamu serius, aku bersedia memberimu kesempatan. Tapi sebagai partner bisnis dulu. Kalau kamu bisa buktikan bahwa kamu layak dipercaya secara profesional, mungkin nanti kita bisa bicara tentang yang lain. Arif mengangguk cepat. Aku ngerti. Aku terima syaratmu. Terima kasih. Dia tersenyum. Senyum yang membuatku sedikit nostalgia. Sedikit hangat. Sedikit sakit. Dinda memilih pergi beberapa minggu. Setelah Arif resmi bergabung sebagai marketing consultant di bisnisku, aku dapat pesan dari Dinda. Aku pengen ketemu kamu. Kita akhirnya bertemu di kafe yang sama tempat kami pertama kali bicara. Kali ini, Dinda terlihat lebih tenang, lebih dewasa. Aku udah putus sama Arif, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya. Oh ya? Iya. Setelah kamu mulai kerja sama-sama dia lagi, aku merasa aku nggak pantas ada di hidupnya. Aku tahu, dia masih sayang sama kamu. Aku juga sadar bahwa aku cuma jadi alat buat dia buat menemukan harga dirinya. Aku diam. Maaf sekali lagi, lanjutnya. Aku nggak pernah berniat menyakiti kamu. Aku cuma bodoh. Aku terlalu percaya pada penampilan dan materi. Padahal ternyata, cinta itu nggak kayak gitu. Aku tersenyum tipis. Kamu nggak perlu minta maaf terus. Kamu udah belajar. Itu aja cukup. Dinda mengangguk. Aku juga pengen bilang, aku salut sama kamu. Betapa kuatnya kamu. Betapa sabarnya kamu. Aku harap kamu bisa bahagia lagi. Aku menatapnya. Kamu juga, Dinda. Kamu layak dapetin cinta yang tulus. Cuman, cari di tempat yang benar. Dia tersenyum, lalu berdiri. Berjalan keluar dari kafe. Dan kali ini, aku nggak merasa ada dendam. Nggak ada amarah, hanya rasa lega.
Leganya seorang wanita yang akhirnya berhasil melepaskan masa lalu. Arif mulai bekerja sebagai marketing strategis untuk proyek internasional kami. Dia sangat rajin, selalu datang tepat waktu, selalu memberi ide-ide segar. Dia juga nggak pernah mencoba mempercepat hubungan kami. Dia menghormati batasanku. Aku mulai merasa nyaman lagi. Tidak seperti dulu, tapi lebih dewasa, lebih tenang, lebih realistis. Suatu hari, dia datang ke kantorku sambil membawa secangkir kopi. "Ini buat kamu," katanya. Aku terkekeh. "Kamu masih ingat cara aku minum kopi?" "Iya. Tanpa gula, 2 sendok susu, dan harus diseduh pakai metode French press." Aku tertawa kecil. "Kamu nggak berubah banget." Dia tersenyum. "Hanya beberapa hal yang nggak berubah. Yang lain bisa berubah kalau kita usaha." Aku menatapnya. "Kamu beneran berubah ya?" "Iya. Aku janji." Aku menghela napas. Aku masih belum bisa bilang iya untuk hubungan kita. Tapi, aku mulai percaya kamu lagi. Arif mengangguk. Itu aja udah cukup buatku. Aku mulai merasa bahwa hidupku sedang dalam fase baru. Bukan fase yang mudah, tapi fase yang penuh makna. Arif terus menunjukkan perubahan. Dia nggak hanya bekerja dengan baik sebagai marketing strategis di bisnisku, tapi juga berusaha membangun dirinya sendiri dari nol. Dia nggak lagi mengandalkan keberhasilanku sebagai modal untuk hidupnya. Kali ini, dia punya pekerjaan tetap di luar bisnisku. Dia bahkan mulai membuka usaha kecil-kecilan sendiri, jasa konsultasi branding online, dan aku akhirnya bisa melihat Arif bukan hanya sebagai suamiku, tapi sebagai seorang pria yang sedang belajar menjadi lebih baik. Fitnah yang datang. Tanpa diduga tapi, seperti biasa, ketika hidup mulai tenang, ada saja badai yang datang. Beberapa minggu setelah kami mulai kerja sama profesional, aku mendapat kabar buruk dari tim media sosialku. Ada unggahan anonim di sebuah forum wanita tentangku. Naura itu sebenarnya cuma pencitraan aja jadi pengusaha mandiri. Semua uangnya dari warisan keluarga. Bahkan bisnisnya pun dibeli dari uang orang tua. Dia cuma pura-pura kerja keras biar dipuja. Di bawahnya, ada screenshot percakapan antara seseorang dan aku. Tapi aku tahu itu palsu. Nggak mungkin aku bilang hal-hal kayak gitu. Isi percakapan itu disunting agar terlihat seperti aku sombong dan merendahkan orang lain. Timku panik. Beberapa follower mulai bertanya. Beberapa bahkan mulai unfollow dan berkomentar negatif. Aku coba tenang. Aku cek riwayat komunikasi yang mereka klaim. Ternyata semua itu hasil editan. Dan aku langsung curiga siapa pelaku sebenarnya. Dinda. Setelah putus dari Arif, Dinda sempat mengirimiku pesan singkat. "Kamu menang kali ini, tapi jangan senang dulu. Aku belum selesai." Saat itu, aku pikir itu hanya ancaman kosong. Tapi ternyata, dia benar-benar melakukan ini. Arif membelaku saat aku sedang rapat internal untuk menentukan langkah hukum terhadap fitnah tersebut. Arif masuk ke ruangan. "Aku tahu kamu pasti udah tahu ini dari Dinda," katanya langsung. Aku menatapnya. "Kamu yakin?" "Iya." Dia ngomong sesuatu ke aku beberapa waktu lalu. Katanya, kamu selalu menang. Tapi aku akan tunjukkan bahwa dia bukan wanita hebat yang dia pura-pura." Aku menghela napas. "Jadi, dia masih dendam?" Arif mengangguk. "Iya. Dia merasa kamu membuat hidupnya hancur. Tapi sekarang dia salah arah." Aku diam sejenak. Lalu bertanya, "Kamu masih peduli sama dia?" Arif menggeleng cepat. "Enggak. Aku cuman khawatir kamu. Aku tahu kamu nggak pantas dapat perlakuan kayak gini. Kamu wanita kuat, tapi kadang orang-orang kayak Dinda nggak ngerti arti kekuatan itu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Arif." Dia menatapku serius. "Aku pengen bantu kamu membersihkan nama baikmu. Aku pengen kamu lihat bahwa aku bisa jadi partner yang bisa kamu andalkan. Bukan cuma sebagai mantan suami, tapi sebagai teman. Sebagai rekan kerja. Sebagai orang yang masih sayang sama kamu." Aku menatap matanya.
Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa lagi, Arif. Kamu sudah cukup berubah. Dia tersenyum. Aku hanya pengen kamu bangga padaku. Lagi. Aku menepuk bahunya. Aku udah bangga. Percaya atau enggak? Menghadapi fitnah dengan tenang alih-alih marahi Dinda, atau membalas fitnahnya secara emosional, aku memilih cara elegan. Aku buat video klarifikasi. Di situ, aku ceritakan perjalanan bisnisku dari awal. Aku tunjukkan foto-foto saat aku masih kerja di apartemen kecil, saat aku masih sendirian packing barang di gudang, saat aku masih harus tidur larut malam karena meeting internasional. Aku nggak menyebut nama Dinda. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa. Aku cuma ingin orang tahu bagaimana proses sebenarnya. Video itu viral. Lebih banyak orang yang simpati. Banyak yang mulai melihat bahwa aku memang benar-benar membangun semuanya dari nol, dan yang paling penting, aku berhasil menjaga integritasku. Dinda menghilang setelah video itu, Dinda menghilang. Akun medsosnya hilang. Tidak ada jejaknya lagi. Entah dia blokir aku atau benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, aku dapat pesan dari nomor asing. Maafin. Aku, Naura. Aku sadar aku salah. Aku cuman iri. Iri sama hidupmu. Iri sama caramu menghadapi hidup. Aku nggak layak dapetin apa yang kamu miliki. Aku akan pergi. Jangan cari aku. Aku baca pesan itu tanpa amarah. Aku bahkan nggak balas. Aku hanya simpan pesan itu sebagai pengingat bahwa kadang orang mencoba menjatuhkan kita karena mereka sendiri merasa rendah. Dan aku nggak perlu merendahkan mereka balik. Cukup biarkan mereka pergi. Arif menemukan jalannya sendiri beberapa bulan setelah semua ini. Arif datang ke kantorku lagi. Kali ini, dia membawa dokumen bisnis barunya. Aku udah resmi daftarkan jasa brandingku, katanya. Aku pengen kamu lihat. Aku baca isi dokumennya. Isinya lengkap. Profil perusahaan, visi misi, portofolio pertama, dan strategi pemasaran. Ini bagus banget, kataku jujur. Kamu beneran belajar banyak, Arif tersenyum. Iya, aku belajar dari kesalahan. Aku juga belajar dari kamu. Aku menatapnya. Kamu udah berubah, ya? Iya. Sekarang, aku nggak cuma bergantung pada orang lain. Aku bisa berdiri sendiri. Aku mengangguk. Itu yang penting, Arif menatapku. Aku juga nggak akan pernah ulangi kesalahanku dulu. Aku janji. Aku menatapnya lama. Lalu berkata, aku percaya kamu, Arif. Dia tersenyum lega. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa percaya lagi. Bukan cuma pada Arif, tapi juga pada diriku sendiri. Aku duduk di balkon apartemen kami, kata yang kembali terasa nyata. Langit malam penuh bintang, angin sepoi-sepoi menyentuh rambutku yang agak berantakan karena seharian bekerja. Arif duduk di sebelahku. Kita nggak banyak bicara, cuman menikmati keheningan yang nyaman. Kebersamaan yang bukan lagi tentang masa lalu atau penyesalan, tapi tentang masa depan yang mulai kita bangun bersama. Kami bukan seperti dulu, tapi lebih baik beberapa bulan setelah fitnah dari Dinda dan semua konflik yang sempat menghancurkan hidupku. Aku dan Arif akhirnya sampai di titik ini, saling percaya lagi. Tapi kali ini lebih kuat, lebih dewasa. Kami nggak langsung kembali ke status pernikahan seperti dulu. Kami sepakat untuk membangun hubungan dari nol, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi yang tidak realistis. Dan itu ternyata jauh lebih baik. Arif udah punya bisnisnya sendiri. Jasa branding online-nya mulai dikenal oleh beberapa startup lokal. Dia juga masih bantu aku sebagai marketing strategist di Luna by Naura, tapi bukan sebagai partner kerja yang bergantung padaku. Dia sudah bisa berdiri sendiri. Aku juga merasa lebih ringan. Aku nggak perlu lagi menyembunyikan siapa diriku. Aku nggak perlu lagi membuat Arif merasa rendah dengan kekayaanku. Sekarang, aku bisa jujur tanpa takut dia akan pergi. Kamu ingat dulu waktu kita baru nikah? Tanya Arif tiba-tiba. Aku tersenyum tipis. Iya, kamu masih suka ngepel lantai sambil nyanyi lagu dangdut. Dia tertawa. Aku serius nih. Aku cuma mikir, kalau waktu itu kamu jujur dari awal, mungkin semua ini nggak akan terjadi.
Aku menoleh ke arahnya. Tapi mungkin kita juga nggak akan belajar apa-apa. Arif mengangguk pelan. Iya, mungkin iya. Aku bahkan nggak akan sadar bahwa harga diri itu penting. Bahwa aku harus bisa bangga sama diriku sendiri. Bukan cuma karena ada kamu di sampingku. Aku menatap matanya. Sekarang kamu udah punya itu, dan aku bangga sama kamu. Dia tersenyum, senyum yang membuatku sedikit nostalgia. Sedikit hangat, sedikit haru. Aku juga bangga sama kamu, katanya pelan. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Bahkan saat aku pergi, kamu tetap tegak. Bahkan saat aku mencoba balik, kamu enggak langsung membuka pintu. Kamu memberiku syarat, dan aku hormat itu. Aku menepuk lengannya. Karena kamu layak dapat yang terbaik, termasuk dari dirimu sendiri. Dinda menghilang, dan itu adalah akhir. Setelah pesan terakhir dari Dinda, aku nggak pernah dengar kabarnya lagi. Aku coba cari di medsos, tapi akunnya udah hilang. Entah dia benar-benar pergi, entah dia hanya butuh ruang. Aku nggak dendam, aku juga nggak marahi dia. Aku tahu, kadang orang melakukan hal-hal buruk karena mereka sendiri sedang dalam kondisi yang hancur. Aku malah merasa kasihan padanya. Kasihan karena dia belum menemukan arti dari cinta yang sebenarnya. Kasihan karena ia masih melihat nilai seseorang dari materi. Semoga suatu hari nanti, dia menemukan kebahagiaan yang sejati. Tapi bukan lewat ambisi atau keserakahan, melainkan lewat kejujuran dan penerimaan diri. Pernikahan kedua kali, suatu sore, Arif datang ke kantorku dengan wajah yang sedikit gugup. Ada apa? Tanyaku sambil menyeruput teh. Iya, aku cuma pengen bilang sesuatu, katanya, duduk di kursi seberang mejaku. Aku mendongak. Mau minta naik gaji? Dia tertawa kecil. Bukan. Ini soal kita. Aku diam, menunggu. Arif menarik napas panjang. Aku tahu kita sepakat untuk nggak buru-buru balik ke hubungan resmi. Aku ngerti itu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku masih ingin menjalani hidup ini sama kamu. Kalau kamu mau, kita bisa mulai dari awal, lagi. Tapi dengan cara yang lebih dewasa. Aku menatapnya. Kamu mau menikah lagi? Arif mengangguk pelan. Kalau kamu mau, aku nggak akan paksa. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa aku serius. Aku tersenyum. Kamu emang serius, tapi aku juga nggak akan buru-buru. Aku masih butuh waktu untuk yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. Arif mengangguk. Aku ngerti. Aku tunggu sampai kamu siap. Aku menatap matanya. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Dia tersenyum. Cukup itu aja buatku. Refleksi seorang wanita mandiri di usiaku yang sekarang, 28 tahun, aku merasa lebih utuh dari sebelumnya. Aku nggak lagi mencari validasi dari orang lain. Aku nggak lagi merasa harus membuktikan bahwa aku pantas dicintai. Aku sudah belajar bahwa cinta itu indah, tapi cinta juga butuh batasan. Butuh kejujuran, butuh saling percaya. Aku juga belajar bahwa menjadi mandiri bukan berarti menolak bantuan orang lain. Tapi menjadi mandiri adalah tentang kemampuan untuk tetap berdiri meski dunia terasa runtuh. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa cinta itu bukan tentang siapa yang lebih punya atau siapa yang lebih hebat. Tapi tentang bagaimana dua orang bisa saling menguatkan meskipun mereka pernah gagal. Akhir yang baru beberapa bulan kemudian, Arif dan aku sepakat untuk tinggal bersama lagi. Tapi bukan di apartemen lama. Kami pindah ke tempat baru. Tempat yang dibeli dari hasil kerja keras kami berdua. Bukan dari uangku, bukan dari uang Arif, tapi dari usaha kita masing-masing yang akhirnya bisa bertemu di tengah. Aku masih fokus pada bisnisku. Arif juga tetap mengembangkan brandnya sendiri. Kami nggak lagi saling bergantung secara finansial, tapi kami tetap saling mendukung secara emosional. Dan suatu hari, di pagi yang cerah, aku berdiri di balkon rumah baruku, melihat Arif sedang menyiram bunga. Aku tersenyum. Ini bukan akhir dari cerita.
Ini adalah permulaan dari bab baru. Bab yang lebih tenang, bab yang lebih damai, bab yang lebih penuh makna. Dan kali ini, aku tidak takut lagi kehilangan Arif. Karena kali ini, aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan akhirnya, Naura berhasil membuktikan bahwa cinta itu memang indah. Tapi hanya jika kita juga mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Arif pun akhirnya menyadari bahwa harga diri bukanlah tentang materi, tapi tentang bagaimana kita mampu menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Setiap konflik, setiap luka, dan setiap penyesalan ternyata punya arti tersendiri dalam perjalanan mereka. Karena kadang, kita harus jatuh dulu, agar tahu betapa pentingnya bangkit dengan lebih kuat. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami. Dan yang paling penting, jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabiela Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Sampai jumpa di cerita berikutnya.